Apakah penulis Hikayat Perang Sabi? Inilah orangnya, Tengku Cik di Pantikulu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak wawancara dengan Tengku Munawar Liza Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tengku Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar Liza Zainal. Saya berasal dari PD, kemudian sekarang bermukim di Banda Aceh. Dan alhamdulillah saya juga turut terlibat dalam perjuangan di Aceh. Dan kemudian sekarang tinggal di Aceh dan menjadi salah seorang yang banyak menggali sejarah-sejarah Aceh dan mempelajari sejarah-sejarah Aceh untuk kebaikan masyarakat Aceh ke depan. Pagi ini kami berada di makam Tengku Cik di Pantikulu. Siapa Cik di Pantikulu? Bisa Tengku Munawar cerita sedikit? Jadi Tengku Syekh Muhammad di Pantikulu adalah seorang ulama Aceh yang besar. Beliau lahir tahun 1836 di Pantikulu, daerah kita dekat Kemala sekarang, dan di daerah PD. Kemudian beliau adalah seorang ulama, kemudian beliau seorang ahli strategi perang dan juga seorang mujahid sekaligus seorang sastrawan yang besar. Kemudian perjalanan hidup beliau lahir di kawasan PD, di kawasan Tiro, masih berkeluarga dengan keluarga Tiro. Bahkan beliau seumur dengan Tengku Syekh di Tiro Muhammad Saman, pahlawan nasional Indonesia sekarang dan sebagai orang yang pertama memimpin seluruh perjuangan di Aceh ini. Jadi Tengku Syekh Muhammad di Pantikulu sewaktu muda beliau belajar di tempat Tengku Muhammad Amin Dayah Cut yang juga paman Tengku Syekh di Tiro, bersama-sama belajar agama di sana sampai beliau menjadi seorang guru. Kemudian sesudah itu Tengku Syekh Muhammad di Pantikulu ini melanjutkan pendidikannya sampai ke negeri Mekah. Nah, di saat di Mekah beliau mempelajari, menekuni seluruh disiplin agama. Beliau mempelajari mantik, beliau mempelajari fikih, beliau mempelajari ilmu-ilmu agama. Bahkan di saat yang sama beliau membangun solidaritas internasional dengan kaum muslimin yang datang dari seluruh dunia. Sehingga di saat beliau di Mekah ini, beliau menjadi seorang syekh, seorang yang sangat tinggi ilmu beliau. Apa peran beliau untuk masyarakat Aceh hingga kini? Pada tahun 1873, negeri Belanda menyatakan perang kepada negeri Aceh dan beliau mendengar tentang perang itu sewaktu beliau di Mekah. Beliau kemudian mengumpulkan seluruh bekal yang beliau punya. Kemudian beliau juga menggunakan seluruh kekuatan jaringan yang beliau miliki. Beliau kemudian pulang ke Aceh pada tahun 1881 untuk turut berjuang bersama para ulama yang ada di Aceh. Jadi beliau pulang dari Mekah menuju Aceh itu dengan kasat, dengan niat bahwa beliau itu akan berperang membantu para ulama di Aceh, yang juga saat itu yang memimpin perjuangan Aceh melawan Belanda adalah sahabat beliau, Tengku Syekh di Tiro Muhammad Saman. Kemudian menurut cerita bahwa di dalam perjalanan pulang beliau dari Jeddah menuju Penang kemudian masuk ke Aceh, beliau mengarang sebuah tulisan yang sangat dahsyat. Tulisan itu disebut dengan Hikayat Perang Sabi. Jadi Hikayat Perang Sabi ini adalah sebuah karya sastra yang sangat monumental yang bisa membangkitkan semangat perjuangan seluruh rakyat Aceh untuk melawan penjajah Belanda. Mungkin banyak kita lihat pujangga-pujangga, sastrawan-sastrawan lain yang ada di seluruh dunia mengarang buku dan segala macam, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa seperti pengaruh yang dimiliki oleh Hikayat Perang Sabi ini. Karena di dalam Hikayat Perang Sabi ini ada cerita-cerita bagaimana seorang yang muslim, dia itu mempertahankan agamanya dan berperang untuk membela negaranya. Kemudian beliau juga seorang ahli strategi perang. Di saat itu banyak ulama di Aceh dan sebelum-sebelumnya, masa-masa sebelumnya,
mengarang kitab, mengarang buku memakai bahasa Melayu. Jadi bahasa itu bisa dipelajari, bisa dibawa ke Malaysia, ke mana-mana orang untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Tetapi hikayat Perang Sabi ini ditulis dengan bahasa Aceh. Kenapa ditulis dengan bahasa Aceh? Karena Belanda waktu mereka agresi ke Aceh, hanya tahu bahwa di Aceh ini yang ada cuman bahasa Melayu dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi mereka menganggap bahwa orang Aceh ini, ulama-ulama Aceh menyampaikan pesan dengan bahasa Melayu. Sehingga persiapan Belanda waktu datang ke Aceh itu bahasa Melayu. Nah, Tengku Syekh Muhammad Pantai Kulu ini, beliau menulis tulisan hikayat Perang Sabi dalam bahasa Aceh, sehingga Belanda tidak paham tulisan itu. Tetapi tulisan itu dibaca oleh rakyat dan menggerakkan rasa jiwa untuk bertempur dan berperang. Kemudian hikayat Perang Sabi ini juga membuat Belanda itu frustasi. Jadi mereka melihat perlawanan yang masif, yang luar biasa dari rakyat Aceh yang digerakkan oleh hikayat Perang Sabi tadi itu, mereka menjadi frustasi. Ini ada apa orang Aceh? Sehingga ada istilah Aceh Murden, atau mungkin di Aceh sering didengar dengan Aceh Pungo. Bahwa orang Aceh ini seperti sudah gila mereka dalam berperang. Jadi ini disebabkan oleh hikayat Perang Sabi ini. Nazamnya yang ada di dalam hikayat Perang Sabi itu berisi pendidikan, berisi ilmu agama, bahkan berisi ilmu-ilmu akidah. Sehingga membangkitkan semangat orang dan Belanda merasa bahwa ini sebagai ancaman. Nah, di saat itu Marsose yang selamat dari perang itu membawa seluruh harta benda Aceh, buku-buku Aceh, kitab-kitab Aceh itu ke negeri Belanda. Kemudian yang nggak bisa dibawa dibakar semuanya. Jadi Belanda itu ingin menghilangkan garis antara nenek moyang kita, endatu kita dengan generasi sekarang. Dengan Tengku Syekh Pantai Kulu, dengan Tengku Syekh di Tiro, ini sangat penting untuk dikaitkan kembali. Karena mereka itu pernah meletakkan dasar-dasar untuk bagaimana kita memajukan sebuah bangsa, bagaimana kita memajukan sebuah umat. Jadi Aceh ini tidak akan maju kalau Aceh itu melepaskan diri dari sejarah. Kalau Aceh tidak mempelajari ruh jiwa besar pimpinan-pimpinan Aceh dan ulama-ulama Aceh dulu. Makanya Tengku Syekh Pantai Kulu ini beliau hidup dalam kesunyian, dalam arti masyarakat Aceh tidak banyak yang tahu biografi beliau. Masyarakat Aceh banyak yang tidak tahu pemikiran-pemikiran beliau. Masyarakat Aceh tidak memelihara kuburan dan komplek kuburan beliau. Ini komplek kuburan beliau. Seorang ulama besar, seorang sastrawan besar, seorang yang membangkitkan perlawanan Aceh melawan Belanda. Dan bersama beliau ini terkubur makam syuhada. Ini syuhada semua, syuhada yang meninggal dalam perang di waktu pertempuran Kuta Nek Galung. Jadi beliau syahid, kemudian meninggalkan sesuatu yang besar, kita anak cucunya tidak bisa untuk mewarisinya. Makanya sangat penting bagi kita, masyarakat di Aceh ini, untuk betul-betul mengingat semua ini. Apa pesan Tengku Munawar kepada pemerintah Aceh untuk memperbaiki kondisi makam-makam para tokoh sejarah, para aulia dan tokoh-tokoh sufi di Aceh? Kami melihat kondisi tempat ini sangat miris sekali. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita jangan ego sektoral. Jangan melepaskan persoalan ini kepada kabupaten kota. Jangan melepaskan kepada sekelompok orang, kepada keluarga saja atau kepada yayasan ataupun apa, jangan. Jadi kita di Aceh ini harus duduk, kemudian kita bermusyawarah, kita harus mengambil sikap sebagai orang Aceh sama-sama untuk memelihara seluruh peninggalan-peninggalan endatu kita. Kita harus identifikasi semua makam-makam para syuhada, makam-makam para habaib, makam-makam para ulama, makam-makam para pahlawan di Aceh, makam-makam orang-orang yang berjasa. Ini kita pelihara, kita pelajari pemikiran-pemikirannya kembali. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita apa yang menjadi pemikiran mereka. Kemudian tidak hanya cukup menggunakan nama mereka di jalan ataupun di nama universitas atau nama sekolah. Ada banyak, ada Universitas Syah Kuala, ada Yayasan Pantai Kulu, ada, semuanya ada, tapi dipakai untuk sesuatu yang simbolis. Mestinya kita itu mempelajari pemikiran mereka,
mengajarkan pemikiran mereka kepada anak-anak cucu kita. Jadi kemajuan, kejayaan yang sudah diraih oleh para indatu kita, oleh para nenek moyang kita ini, kita teruskan. Jangan kita malah lebih mundur dari masa mereka. Terima kasih atas bincang-bincangnya pagi ini Tengku Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyocahi dalam perang